Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat serta diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Senang rasanya Ibu dapat berkumpul dengan anak-anak sekalian dalam ruang kelas ini untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Baik, anak-anak sekalian, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sudah mengenal, kita akan dapat saling menghormati, menghargai, serta menyayangi. Maka dari itu, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Aisyah Asrianti, biasa disebut Ibu Aisyah. Ibu bertempat tinggal di Cilengsi, Bogor, tepatnya di wilayah Jawa Barat. Ibu adalah mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling di salah satu universitas, yaitu Indra Prasta PGRI Jakarta, atau dapat dikenal dengan Unindra. Apakah anak-anak ada yang mengetahui kampus tersebut? Ya, betul. Ya, di Jakarta. Baik, Ananda sekalian, pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan satu topik yang sangat amat bermanfaat bagi kita semua dengan berupa layanan dalam bimbingan dan konseling. Layanan apa sih, Bu? Nah, kita akan melakukan kegiatan ini dengan layanan informasi. Apakah dari Ananda sekalian ada yang mengetahui apakah itu informasi? Silakan mengangkat tangan. Baik, Ananda. Oke. Ada lagi? Baik. Informasi merupakan suatu pemberian atau suatu pesan yang berupa ucapan atau berupa rekaman, berupa media sosial, terkait dengan informasi-informasi yang bermakna seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, berbeda halnya dengan layanan informasi di dalam bimbingan dan konseling. Layanan informasi dalam bimbingan konseling yaitu adalah suatu layanan yang bertujuan untuk membantu Ananda sekalian dalam memperoleh suatu pesan yang bermakna. Kemudian dalam layanan informasi ini dapat berupa informasi diri, informasi pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Oke, anak-anak sekalian, Ibu akan menceritakan satu pengalaman yang dialami oleh peserta didik atau anak, tepatnya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Anak tersebut mengalami suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya terhadap dirinya. Tindakan yang dilakukan oleh ayah yaitu berupa tindakan secara verbal. Namun hal tersebut dapat sangat mempengaruhi perkembangan dari anak tersebut. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya dilakukan secara berulang-ulang sehingga membuat kondisi anak tersebut sedikit terganggu, begitu ya anak-anak. Anak tersebut mengalami stres yang berkepanjangan sehingga menimbulkan depresi. Nah, ini sangat berbahaya ya anak-anak. Apabila tindakan kekerasan tersebut dapat mempengaruhi diri anak tersebut. Munculnya
depresi yang berakibatkan tindakan bunuh diri akibat dari depresi tersebut. Seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, manfaat dari topik yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini yaitu kita nantinya akan dapat mengetahui berbagai macam tindak kekerasan, faktor apa saja yang mempengaruhi tindak kekerasan tersebut, dan apakah dampak-dampak yang akan terjadi apabila tindak kekerasan tersebut terrealisasikan seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ibu menjelaskan sedikit terkait dengan asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Diharapkan nantinya anak-anak sekalian dapat secara terbuka menceritakan pengalaman yang berhubungan dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan diharapkan anak-anak semua dapat aktif dalam kegiatan pada pagi hari ini. Dan apabila dari salah satu anak-anakku sekalian ini yang memiliki pengalaman pribadi terkait dengan tindakan kekerasan, diharapkan teman-teman yang lain tidak mempublikasikannya di luar dari diskusi kita dalam ruang kelas ini. Karena apapun itu, informasi pengalaman yang bersifat pribadi adalah suatu privasi ya, gitu. Oke, anak-anakku sekalian, kemudian dalam kegiatan pada hari ini, diharapkan anak-anak semua mampu menaati tata tertib yang berlaku. Dan apabila nantinya ada salah satu penyampaian atau pendapat dari anak-anakku sekalian ini yang sekiranya lucu atau dapat mengundang tawa, diharapkan untuk tidak terlalu terbahak-bahak sampai memukul-mukul meja ya. Kita harus tetap dalam aturan dan norma yang berlaku seperti itu. Oke? Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang akan Ibu sampaikan dan apa yang akan anak-anak terima semua dapat bermanfaat bagi kita. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Ibu persilahkan. Amin. Baik, selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan tindak kekerasan seperti yang Ibu sudah singgung pada awal ya, pada awal tadi. Nah, apa sih Ibu tindak kekerasan? Baik, menurut Barker tahun 1987 mendefinisikan bahwa kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, secara psikologi, atau finansial, baik yang dalam individu maupun secara kelompok seperti itu. Tindak kekerasan pun dapat mengakibatkan suatu tindakan yang di luar batas begitu anak-anak. Yang sudah Ibu singgung seperti di awal, tindakan bunuh diri. Itu adalah salah satu dampak yang sangat amat tidak baik ya dari tindak kekerasan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui apakah macam-macam tindak kekerasan.
Yang pertama yaitu ada tindak kekerasan secara fisik. Nah, ini mungkin yang biasanya pada secara umumnya anak-anak dapat ketahui ya. Secara fisik, pasti dari anak-anak sekalian sudah ada yang mengetahui. Secara fisik itu bagaimana? Baik, apakah di sini ada yang dapat memberikan pendapat? Secara fisik itu kekerasan bagaimana? Silakan mengangkat tangan. Baik, Ananda. Ya, betul. Ada lagi? Silakan. Ya, betul. Apa yang sudah disampaikan kedua Ananda sudah baik ya, sudah bagus, betul. Apa yang disampaikan bahwasannya kekerasan secara fisik ini dilakukan bertujuan untuk merugikan salah satu pihak yang menerima tindakan kekerasan tersebut. Nah, tindakan secara fisik ini dapat dilakukan dengan suatu alat yaitu berupa benda ya, seperti kayu atau apapun itu yang bertujuan untuk menyakitkan. Nah, kekerasan fisik ini dapat berupa pukulan, dapat berupa dorongan atau hal yang tidak pantas sebenarnya untuk dilakukan ya. Seperti itu. Nah, tindakan kekerasan secara fisik ini akan meninggalkan bekas luka-luka fisik seperti pukulan pada tangan yang memar atau kepada wajah seperti itu. Selanjutnya, ada tindakan kekerasan secara psikis. Nah, bagaimana sih Bu tindak kekerasan secara psikis ini? Tindakan secara psikis yaitu berupa verbal ya, seperti apa yang sudah Ibu singgung di awal dengan pengalaman yang Ibu ceritakan, bahwasannya tindakan secara psikis ini dapat berupa verbal. Verbal itu yang seperti apa sih Bu? Nah, ini biasanya terdapat pada kasus bully ya, berupa seperti cemoohan, hinaan, atau berkata-kata kasar yang menimbulkan trauma atau menimbulkan tidaknya percaya diri pada si korban seperti itu. Yang nantinya dapat membuat korban tersebut memiliki rasa takut, khawatir untuk bersosialisasi karena adanya tindakan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian ada tindakan kekerasan secara seksual. Tindakan kekerasan secara seksual ini biasanya kita dapat mengetahui dari berbagai kasus berita yang muncul begitu. Seperti contohnya kasus pemerkosaan. Nah, dalam kasus pemerkosaan ini terdapat tindak kekerasan secara seksual. Atau kita dapat mengetahuinya kasus yaitu pedofil. Ada yang mengetahui pedofil itu apa? Baik, silakan. Betul, apa yang disampaikan Ananda barusan sudah betul ya. Tindakan kekerasan secara seksual yaitu pedofil. Pedofil merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak usia di bawah umur seperti itu ya. Nah, hal ini dapat bersifat sentuhan atau tindakan, ucapan, atau seperti menunjukkan berbagai hal yang bersifat intim seperti itu. Dapat juga berupa gambar atau video yang ditunjukkan kepada anak di bawah umur. Baik, selanjutnya yang keempat, ada tindak kekerasan secara sosial. Nah, apa ini tindakan kekerasan secara sosial? Apakah anak-anak sudah mengetahuinya? Ibu akan jelaskan. Baik, tindak kekerasan secara sosial ini berupa suatu tindakan yang dilakukan
oleh orang tua biasanya terhadap anak. Seperti apa sih Bu contohnya dari kekerasan sosial ini? Salah satunya yaitu penelantaran anak, eksploitasi anak. Nah, hal ini dilakukan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab atas perkembangan anak tersebut yang seharusnya ia mendapatkan perkembangan secara baik, namun karena orang tua yang kurang dapat dengan baik mengarahkan serta membimbing anak tersebut sehingga mendapatkan perlakuan yang cukup tidak baik seperti anak-anak, akhirnya mendapatkan pelantaran atau eksploitasi anak itu dapat terjadi seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi dorongan terjadinya tindak kekerasan. Yang pertama yaitu ada faktor orang tua. Mengapa dapat dikatakan faktor orang tua? Karena bahwasannya orang tua atau keluarga adalah salah satu peran yang sangat amat penting bagi anak terutama, seperti itu. Nah, mengapa dapat dikatakan faktor orang tua? Karena biasanya orang tua yang mengalami hal tersebut bisa dikatakan orang tua yang menikah di usia di bawah 20 tahun. Mengapa dapat dikatakan seperti itu? Karena biasanya orang tua yang menikah pada usia 20 tahun, ia belum matang dalam segi emosional. Belum siap untuk memiliki keluarga, belum siap untuk mendidik, membimbing, serta dan belum siap dalam segi pernikahan seperti itu. Kemudian faktor orang tua yang menjadi pemicu adalah adapun orang tua yang sering mengkonsumsi minuman keras serta obat-obatan. Nah, hal ini yang dikhawatirkan jika kita atau orang tua mengkonsumsi minuman keras serta obat-obatan, dapat terjadinya atau dapat timbulnya kekerasan yang tidak disadari. Mengapa dapat dikatakan seperti itu? Karena seseorang yang meminum minuman keras atau mengkonsumsi obat-obatan biasanya cenderung tingkat kesadarannya sangat tipis atau sangat sedikit, sehingga emosionalnya tidak dapat terkontrol dengan baik dan akan menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan yang tidak dapat disadari. Kemudian, faktor orang tua selanjutnya yaitu orang tua yang mengalami gangguan mental. Nah, ini yang perlu dalam pengawasan ya, bahwasanya seseorang yang mengalami gangguan mental, maka ia tidak akan dapat mengontrol dirinya, mengontrol emosinya untuk melakukan suatu tindakan, karena seseorang yang mengalami gangguan mental ini cenderung ia akan agresif dan akan memiliki emosional itu yang tinggi seperti itu. Apakah sampai sini sudah paham anak-anak? Baik, kalau sudah paham akan Ibu lanjut. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan sosial. Mengapa dapat disebut lingkungan sosial salah satu faktor? Karena dalam lingkungan sosial ini biasanya keluarga yang mengalami perekonomian rendah itu biasanya akan menjadi salah satu faktor tindak kekerasan. Mengapa dapat dikatakan seperti itu? Karena biasanya orang tua yang memiliki perekonomian rendah ini akan melakukan seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan
pada macam-macam kekerasan, salah satunya pada kekerasan sosial. Nah, di sini dapat saling berkesinambungan ya antara macam-macam kekerasan dengan faktor. Nah, faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan anak. Mengapa sih Bu dapat mempengaruhi perkembangan anak? Karena anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, perkembangannya dapat berjalan dengan baik, kemudian pendidikannya dapat terrealisasikan dengan baik. Pada kejadian ini, pada kejadian tindak kekerasan ini, lingkungan sosial dapat sangat mempengaruhi. Yang Ibu sampaikan barusan yaitu berupa perekonomian, sehingga berdampak pada anak, penelantaran dan eksploitasi anak. Kemudian ada faktor dari anak itu sendiri. Seperti apa sih Bu faktor dari anak itu sendiri? Nah, faktor dari anak itu sendiri biasanya seperti gangguan mental. Anak yang memiliki gangguan mental seperti yang tadi sebelumnya Ibu sudah jelaskan, sama seperti orang tua, biasanya anak yang memiliki gangguan mental, ia cenderung agresif dan tindak emosionalnya tinggi, sehingga ia tidak dapat mengontrol dan dapat juga melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas seperti itu. Bisa saja anak memukul temannya atau anak ini dapat menjambak temannya karena ia tidak paham sebenarnya apa yang sedang ia lakukan seperti itu. Sampai sini sudah paham anak-anak? Oke, Ibu akan lanjut ya. Selanjutnya yaitu dampak-dampak apa saja yang terjadi apabila tindak kekerasan ini terrealisasikan seperti itu. Yang pertama yaitu cacat tubuh permanen. Kenapa Bu kok bisa cacat tubuh permanen? Karena biasanya tindak kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang dan di luar batas itu biasanya dapat menimbulkan keadaan fisik berupa patah tulang atau patah tangan atau dapat benturan di kepala. Itu suatu tindak kekerasan ya, seperti itu anak-anak, sehingga dapat menimbulkan cacat tubuh permanen apabila tindakan fisik terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada kegagalan dalam belajar. Nah, salah satu dampak kekerasan itu juga dapat sangat berpengaruh dalam kegagalan belajar. Karena biasanya anak yang mengalami tindak kekerasan ia merasa bahwasannya ia sudah tidak ada semangat untuk belajar, ia sudah tidak semangat dalam ranah pendidikan karena apa yang sudah dialaminya itu sudah sangat berat menurutnya, sehingga ia tidak memiliki lagi semangat atau motivasi untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada gangguan emosional. Nah, ini gangguan emosional berpengaruh kepada kepribadian seseorang ya. Seperti yang Ibu sudah sampaikan bahwasanya jika seseorang mengalami gangguan emosional, ia cenderung tidak dapat mengontrol emosinya sehingga dampak yang akan ditimbulkan itu dapat berupa tindak kekerasan. Kemudian yang keempat yaitu ada konsep diri yang buruk dan ketidaknyamanan untuk mempercayai atau mencintai orang lain. Mengapa? Karena dari dampak kekerasan tersebut, seseorang yang mengalami kekerasan yang menjadi korban, biasanya ia cukup takut atau khawatir apabila ia
bersosialisasi dengan orang lain. Biasanya ia akan memiliki rasa dendam yang muncul akibat tindak kekerasan yang dialaminya, seperti itu. Kemudian ada pasif dan menarik diri dari lingkungan dan takut membina hubungan baru dengan orang lain. Biasanya korban atau anak yang mengalami tindakan tersebut, tindak kekerasan, maka akan berdampak anak tersebut akan pasif, biasanya menarik diri. Nah, ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut. Anak akan takut untuk bersosialisasi, anak akan cenderung mengurung diri di dalam kamar, tidak ingin bergaul, dan tidak ada rasa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah, seperti itu. Kemudian ada agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal. Nah, mengapa dapat terjadi? Karena biasanya anak yang mengalami tindak kekerasan tersebut akan cenderung role model. Mengapa seperti itu? Karena biasanya anak-anak yang mengalami ini akan melakukan tindakan yang ia rasakan akan dilakukan kembali kepada orang lain. Kemudian yaitu anak dapat menjadi seseorang yang melakukan penganiayaan ketika dewasa, karena cenderung ketika dewasa ia sejak kecil mengalami kekerasan, maka dia juga akan melakukan hal tersebut terhadap orang lain bertujuan untuk agar ia tidak merasakan sendiri apa yang ia rasakan selama ini, seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya yaitu menggunakan obat-obatan atau alkohol. Nah, seseorang yang biasanya mengalami atau menjadi korban tindak kekerasan akan mengkonsumsi obat-obatan dan meminum minuman beralkohol bertujuan untuk kepuasan dirinya sendiri. Baik, yang terakhir yaitu dampak dari kekerasan. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan apabila tindakan kekerasan itu terjadi di luar batas sehingga menimbulkan dampak yang sangat buruk, yaitu kematian. Baik, anandaku sekalian, diharapkan apa yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, bahkan dapat menjadi pengetahuan bagi anak-anak sekalian bahwasannya apa saja dampak-dampak yang akan terjadi, kemudian faktor-faktor apa saja yang mendukung terjadinya tindak kekerasan, kemudian juga apa sih itu kekerasan, seperti itu ya. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu ingin meminta anak-anak sekalian untuk membagi kelompok peregu. Dalam kelompok terdapat 5 orang siswa, 5 orang anak. Nantinya kelompok ini akan mendiskusikan apa pembahasan yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan topik tindak kekerasan. Begitu. Nantinya pada kelompok ini diharapkan kalian semua dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan, dan nantinya perwakilan dalam setiap kelompok untuk maju ke depan memaparkan apa yang sudah didiskusikan pada kelompok tersebut. Seperti itu. Baik, kalau sudah didiskusikan, boleh kelompok pertama untuk maju memaparkan apa yang sudah didiskusikan dalam kelompok. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Pemaparan yang sudah didiskusikan dan sudah disampaikan di depan kelas barusan cukup baik dan sangat bagus ya.
bahwasannya apa yang sudah Ibu sampaikan itu dapat diterima oleh anak-anak sekalian dan dapat bermanfaat bagi kita semua, seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, maka Ibu persilakan. Sudah cukup? Baik. Kalau seperti itu, Ibu akan menarik kesimpulan dari pemaparan Ibu pada pagi hari ini berupa layanan informasi terkait dengan topik tindak kekerasan, bahwasannya tindak kekerasan merupakan suatu tindakan yang berbahaya dan sangat merugikan beberapa pihak yang menjadi korban, seperti itu. Tindak kekerasan dapat berupa fisik, dapat berupa psikologi, psikis, atau finansial secara verbal, kemudian dapat berupa seksual, dan dapat berupa sosial, seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, apakah layanan informasi yang Ibu sampaikan ini cukup bermanfaat? Pasti sangat bermanfaat ya bagi kita semua, sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang cukup baik dari apa itu tindakan kekerasan yang nantinya diharapkan anak-anak sekalian dapat memilah ya di kehidupan sehari-hari yang awalnya tidak disadari bahwa itu tindakan kekerasan, maka harus dihilangkan, seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya ya, yaitu di minggu depan. Nantinya Ibu akan membahas dengan topik yang berbeda, yang pastinya nanti akan sangat seru dan dapat kita cari tahu ya, apa sih hal yang menarik dalam topik yang akan Ibu sampaikan pada minggu depan, seperti itu. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anakku sekalian yang sudah menaati peraturan-peraturan dalam kegiatan ini dan ikut aktif, ikut serta dalam kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan dalam penyampaian, dalam berkata-kata, atau dalam proses pengajaran. Karena Ibu juga hanya manusia biasa ya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Alhamdulillah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.